ada pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan. Di antaranya sudah mampu kita memunculkan rasa empati, rasa ingin saling berbagi. Karena itu tidak terlepas dari anjuran Rasulullah bahwa orang yang memberikan orang untuk berbuka puasa pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan kita bisa rasakan di bulan Ramadan begitu terasa sekali. Ada di antara kita yang mungkin Ramadannya hari Sabtu, ada yang mungkin hari Ahad. Namun itu semua jangan lagi kita, bukan masanya lagi kita untuk mempermasalahkan. Yang masalah itu adalah bagaimana saudara kita, saudara teman-teman kita yang muslim belum berpuasa. Nah, ini perlu kita dakwahi, perlu kita sentuh, bukan dikucilkan, bukan dibenci, tapi bagaimana kita bersikap memunculkan simpatik dari mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah karena lisan kita. Karena kalau ada seseorang yang mendapatkan hidayah karena lisan kita, maka lebih utama dari terbitnya matahari di satu hari. Luar biasa. Nah, ini yang dibutuhkan adalah bagaimana interaksi kita dengan tetangga saudara kita, bagaimana kita bisa memberikan pengaruh, dakwah, menghimbau, mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa orang yang paling benar, tapi berusahalah kita selalu berbuat kebenaran, menyampaikan sebuah kebenaran dan bersikap yang positif. Dan inilah ajaran yang mulia. Inilah ajaran Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak pernah memvonis, tapi beliau bagaimana memberikan tauladan. Maka sering kita mendengarkan, kita menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Beliau tauladan, beliau contoh. Nah, contoh dalam segala aspek, dari mulai kita bangun, kita tidur, bangun lagi, seterusnya. Nah, inilah tak lepas daripada bingkai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bulan Ramadan merupakan anugerah terbesar Allah berikan kepada kita. Di mana 2 bulan yang lalu sama-sama kita bermunajat, bermohon, berharap pada Allah untuk diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, untuk disampaikan dengan bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah berada di hari keempat atau hari ketiga. Ini pertanda kita adalah manusia-manusia hamba-hamba pilihan Allah. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Banyak saudara kita 1 hari sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah. Banyak saudara kita 1 hari sebelum Ramadan harus dirawat di rumah sakit. Mereka sangat menginginkan, air matanya berlinang untuk bisa mengikuti amalan-amalan di bulan Ramadan seperti halnya kita. Dan betapa banyak orang yang sehat namun tak tergerak hatinya ke masjid. Berapa orang yang sehat dia tidak berpuasa. Inilah umat Muhammad yang sangat merugi. Bulan Ramadan, bulan yang didambakan oleh setiap umat, oleh para nabi dan rasul, menginginkan jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Tapi anehnya umat Nabi Muhammad banyak yang acuh, banyak yang tak peduli dengan keutamaan, keistimewaan Ramadan ini yang diberikan hanya untuk umat akhir zaman. Maka berbahagialah kita berada di akhir zaman jadi umatnya Rasulullah. Amin. Bulan Ramadan merupakan bulan yang kita rindukan. Kenapa? Pertama, bulan Ramadan merupakan momentum kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beristighfar. Karena bulan Ramadan merupakan salah satu di antaranya adalah bulan maghfirah, bulan menurunkannya ampunan Allah. Allah membuka selebar-lebarnya tangannya. Wahai hamba-hambaku yang bergelimang dosa dan maksiat, 11 bulan yang lalu di bulan Ramadan kamu hampir
mendekatlah kedekatan paguanku, bertaubatlah kepada Allah, karena tidak ada manusia yang akan lepas dari dosa kesalahan. Oleh karena itu, maka Ramadan merupakan kebutuhan bagi kita. Yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan di mana kesempatan kita beramal ibadah sebanyak-banyaknya, yang mana pahalanya yang sunnah dianggap sebagai wajib dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Masih kurang kasih sayang apa lagi Allah kepada umat Rasulullah? Tapi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad yang banyak lalai, yang mensepelekan, yang cuek, yang seakan-akan tidak butuh dengan Ramadan itu. Kita perbanyak berzikir, kita perbanyak bertasbih, kita perbanyak hal-hal yang positif di bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya sangat luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi kita. Maka dalam beberapa hadis mengatakan, orang yang membaca Al-Quran dengan semangatnya walaupun masih belajar terbata-bata di bulan Ramadan, Allah tak akan bedakan pahalanya dengan orang yang fasih sekalipun, bahkan yang habis sekalipun. Kenapa? Karena begitu dia mencintai Al-Quran, dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ini sebagai motivasi buat kita. Bacalah Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sebagai penjelas antara yang abu-abu dan yang betul-betul terang benderang hak hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan pegangan hidup kita umat Islam. Apapun yang ada terkandung di dalamnya, semua kebaikan-kebaikan akan membawa dampak baik positif untuk manusia bila mana mengikutinya. Namun ketika ada larangan-larangan dalam Al-Quran, ketika manusia itu melanggar, pasti akan membawa kerugian mudarat untuk dirinya. Dan itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Rasulullah, umat manusia, yaitu diturunkannya Al-Quran. Kemudian bukti kasih sayang Allah kepada yang namanya makhluk manusia, diutusnya Rasul dan Nabi setiap zaman. Maka di yaumil kiamah, di padang mahsyar nanti, Allah bertanya kepada jin dan manusia, bukankah pernah aku utus Nabi dan Rasul waktu kamu hidup di dunia? Mereka semua menjawab, benar wahai Allah, cuman kami lalai, cuman kami terlena dengan kehidupan dunia yang sementara yang mana, namun kami lupa perjumpaan kami dengan Engkau pada hari kiamat. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, setiap kita mendengarkan nasihat, setiap kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita, disimak, dihayati, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita harus ada kemajuan peningkatan. Kenapa? Ramadan ini yang hanya milik kita. Ramadan yang lalu dengan segala keterbatasan, dengan segala aturan-aturan, yang karpet digulung, yang masjid kita dicoret-coret, yang kita pakai masker sampai 7 lapis, yang orang divaksin 2, 3 kali, 4 kali. Tapi hari ini itu semua sudah tidak ada lagi. Kita sudah bebas. Namun sangat disayangkan, inilah efek daripada corona, membuat umat Islam semakin malas, semakin segan ke masjid dengan alasan takut corona. Padahal semua itu hanya tidak akan terjadi kecuali selain izin Allah Subhanahu wa taala. Kita melupakan Allah, diberikan musibah, makin jauh dari Allah. Lalu dengan kasus apa lagi? Dengan corona, COVID apa lagi yang akan menyadarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dulu berlinang air mata kita, tak bisa mendengarkan sayup-sayupnya takbiran, tak bisa mendengarkan tadarusan, tak bisa lagi salat tarawih dan sebagainya, tak mendengarkan tausiah-tausiah, berlinang air mata kita. Namun hari ini
ketika semua itu berlalu, mana jamaahnya, mana umatnya? Kok masih banyak yang belum ke masjid? Kok masih belum tergerak hatinya untuk melangkah ke masjid? Maka betul kata ulama kita, perjalanan yang sangat berat itu melangkah, bukan ke Bali, bukan ke Eropa, bukan ke luar negeri, bukan kemana, tapi melangkahkan kaki ke masjid itu yang teramat berat. Ada rumah berdekatan dengan masjid, namun tidak pernah melangkah kaki ke masjid. Kapan dia ke masjid? Ketika berada di depan imam. Kapan dia sholat? Ketika dia yang disolatkan. Oleh karena itu, Ramadan merupakan kesempatan bagi kita. Ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, tahukah kalian apa itu yang paling jauh?" Namun muridnya menjawab dengan nalar masing-masing. "Ya wahai sang guru, yang jauh itu adalah planet Pluto yang paling jauh dari kita." Ada lagi yang mengatakan, orang yang tinggal di ujung barat berjalan dengan alat secanggih apapun berjalan sampai ke ujung timur, dari utara ke selatan dan sebagainya. Bermacam-macam jawaban daripada murid Imam Al-Ghazali. Namun Imam Al-Ghazali menyampaikan, apa yang kalian jawab itu betul, tapi bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud sesuatu yang jauh itu adalah waktu yang sudah berlalu. Belum lama Ramadan selesai, kita sudah Ramadan lagi. Anak-anak kita, Pak, dulu kita kejar-kejar, kita gendong-gendong, sekarang udah punya anak. Anak kita itu dulu udah kan, sekarang udah punya cucu kita, Pak, nggak terasa. Dan waktu itu nggak akan kembali. Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang udah berbeda. Hari ini dengan hari Selasa depan itu udah berbeda. Maka waktu yang berlalu itu yang sesuatu yang sangat jauh, yang tidak akan bisa dikejar dan dia tidak akan kembali. Maka manfaatkanlah waktu yang hari ini kita miliki. Lalu Ramadan yang akan datang belum tentu milik kita, belum tentu sampai umur kita, belum tentu kita sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, manfaatkan yang hari ini apa yang menjadi milik kita. Jangan sia-siakan. Mari kita berlomba untuk berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena target daripada Ramadan yang kita lalui, yang kita jalani adalah agar mencapai derajat takwa. Prosesnya adalah Ramadan. Begitu banyak hikmah di bulan Ramadan itu, dan ketika kita bisa mengimplementasikan, mengamalkan dalam 11 bulan yang akan datang, maka kita berada dalam koridor ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Karena banyak aktivitas Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bekerja, ada menjalankan usaha dan sebagainya. Karena tausiah juga perlu lama-lama, yang penting diisi kata Pak Haji itu, yang penting hadir juga. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, dan kita dimudahkan, dikuatkan oleh Allah, jaga anak-anak kita, keluarga kita agar selalu istiqomah dalam kebenaran, dan kita berdoa kepada Allah agar para pemimpin kita juga berpuasa lisannya, mulutnya, agar tak memberikan pernyataan yang menyakiti kaum ibu-ibu yang dengan segala mengucapkan semua direbus. Nah, kalau lontong direbus bolehlah, kalau bakwan direbus gimana Bu jadinya? Nah, minyak goreng masih mahal Bu di sini. Masih. Sabar Bu, sabar. Minyak goreng itu terlambat orang karena menggorengnya antri. Kenapa? Dibawa oleh mobil-mobilnya antri, macet lagi. Kenapa? Antri balik ke Teladan. Keteladan susah. Bensin mahal, pertama mahal, semua mahal. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kita diberikan taufik dan hidayah, timbul dalam bulan puasa ini empati dalam hati mereka, membuat kebijakan yang tidak menyusahkan, tidak menghimpit kebutuhan rakyatnya. Mudah-mudahan kita dalam Ramadan bisa